Begini caranya supaya tidak ada plagiat di dalam skripsimu. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Diaramaku, channel yang membahas seputar skripsi, tips-tips dan trik bagaimana mengerjakan skripsi. Nah, kali ini saya mau membahas seputar plagiat ya, plagiasi di dalam skripsi mahasiswa S1. Jadi ternyata dari beberapa kali kelas online gitu ya, private online itu ternyata banyak teman-teman yang tidak memperhatikan plagiasinya gitu. Biasanya kalau mahasiswa mengerjakan skripsi itu kan biasanya copy paste dari berbagai sumber ya. Copy paste itu sebenarnya tidak salah, boleh-boleh aja. Saya juga kalau mengerjakan penelitian itu copy paste. Cuman pasti nanti terdetek plagiat saat proses apa pengecekan plagiasi di kampus gitu ya. Pasti banyak banget plagiasi, berapa puluh persen gitu terdetek plagiatnya. Nah, teman-teman yang ikut kelas private ini mengirimkan filenya gitu ya. Nah, banyak yang hanya copy paste, copy paste, copy paste mentah gitu. Bagaimana caranya supaya plagiatnya atau tingkat plagiasinya itu seminimal mungkin di dalam skripsi kita, ya, skripsi kalian. Nah, sebenarnya caranya mudah banget, mudah banget gitu ya. Kita langsung praktek aja. Ya, misalnya ini kita praktek ya. Misalnya ini apa nih namanya, jurnal yang kita mau copy isinya gitu. Kita mau copy isinya. Tentu saja bukan dari satu jurnal ya, bisa dari buku, buku online, jurnal bermacam-macam jurnal, 5, 7 jurnal sampai 10 jurnal boleh. Nah, ini contoh aja dari satu jurnal, misalnya kita mau copy dari satu jurnal. Misalnya judulnya ini mirip atau sama dengan permasalahan yang ada di skripsi kalian. Contoh ya, kita download kira-kira jurnal mana yang bisa menjadikan yang menjadi riset gap dan menjadi rekomendasi untuk skripsi kita. Misalnya ini dengan topik yang serupa dengan skripsi kita mau copy isinya. Misalnya ya, kita lihat contohnya misal di ini di bagian di pendahuluan, contoh aja ya. Contoh. Misal yang ada sumbernya dulu, kita mulai yang ada sumbernya. Nah, misalnya begini, dari sini misal Paradigma menurut Thomas Kuhn adalah bagaimana peneliti mengetahui realitas sosial, disadari pola pikir, model suatu penyelidikan tertentu, selanjutnya menghasilkan cara mengetahui yang spesifik. Iqbal 2012 halaman 52. Nah, misalnya ini kita mau copy ya, kita butuh pernyataan yang ini atau definisi yang ini gitu. Kita copy misalnya. Kita masukkan ke Word kita misal. Kita masukkan ke skripsi kita yang tadi kita udah copy. Nah, kita paste ya. Nah, biasanya kalau mahasiswa itu ngopi atau copy paste, bukan ngopi minum kopi, biasanya kalau copy paste mahasiswa itu jadi dia langsung, nah ini udah dipaste yang tadi, nah cari sumber yang lain. Misalnya gini, dia langsung copy paste yang begini. Nah, langsung di copy paste, ini dititik terus dipisah dengan copy paste. Begitu juga dengan jurnal-jurnal yang lain, jadi langsung di copy paste. Nah, ini pasti akan terdetek plagiat. Ya, pasti akan terdetek plagiat karena kita ngambil dari jurnalnya orang gitu, walaupun ini ada sumbernya gitu ya. Nah, walaupun ini ada sumbernya. Nah, caranya supaya tidak terdetek plagiat, jadi tahapannya ini yang saya rekomendasikan. Boleh juga kalau kalian mau copy semuanya dulu sampai selesai boleh, tapi yang saya rekomendasikan supaya kerjanya gampang, supaya langsung gitu ya, supaya tidak nanti di akhir kita kita perbaiki lagi. Jadi namanya itu kita parafrase ya, ingat ya, parafrase. Jadi kalimat ini, pernyataan ini kita parafrase. Parafrase itu gampangnya, singkatnya, mengganti kata atau kalimat yang kita copy itu dengan makna yang sama. Contoh misalnya gini. Paradigma menurut Thomas Kuhn adalah bagaimana peneliti mengetahui realitas sosial. Nah, yang bisa kita parafrase misalnya gini. Kata adalah kita bisa ganti dengan ialah atau merupakan dengan merupakan
bagaimana peneliti mengetahui realitas sosial. Bagaimana bisa kita ganti dengan cara peneliti mengetahui realitas sosial yang didasari oleh pola pikir atau cara berpikir, oleh misalnya cara berpikir ya, atau model suatu penyelidikan tertentu yang selanjutnya menghasilkan cara mengetahui yang spesifik. Nah, ini sudah kita ganti. Ialah merupakan tadi apalagi ya yang didasari cara berpikir tadi, pola berpikir gitu. Nah, itulah namanya parafrase. Kita ganti kata-katanya, boleh kalimatnya dimaknai gitu ya. Cuman kalau mengganti kalimat tuh khawatirnya merubah intisari dari atau arti dari kalimat itu. Nah, lebih baik kita ganti satu kata. Itu namanya parafrase, kita parafrase. Nah, ini udah tidak terdetek plagiat pasti. Nah, selanjutnya rekomendasi saya karena kita ngopi dari Iqbar 2012 yang ada di dalam jurnalnya, misalnya jurnalnya ini ya, Al-Maida dan Nugraha ini. Nah, dia mengutip Iqbar ini. Nah, pasti harus kita mencantumkan misalnya mencantumkan dalam Anggraini tadi 2019. Nah, yang harus diperhatikan adalah ini halaman, karena ini menandakan halaman buku atau halaman jurnal tulisan buku ya, yang tempat dia si Anggraini mengutip. Nah, karena kita sudah ganti karena kita udah parafrase, kita udah hilangkan plagiatnya, kita meminimalisir supaya tidak terdetek plagiat, halaman ini dihilangkan. Jadi cuma tahun aja gitu ya, cuma tahun aja. Artinya kalau kita menambahkan halaman seperti ini, kalau kita menambahkan halaman, arti halaman ini berarti isi dari pernyataan semua yang kita copy ini mirip persis sama, tidak ada yang dirubah satu titik satu koma pun dengan aslinya atau dengan isi bukunya, gitu ya. Cuman beresiko karena kalau kita ngopi itu pasti sudah melewati tahap-tahap parafrase. Ini mungkin udah berapa kali di copy gitu ya, pasti melewati tahap-tahap parafrase. Anggra ini juga pasti melewati tahap plagiasi. Dia mengerjakan penelitiannya pasti melalui tahap plagiasi, cek plagiasi. Artinya sudah berapa kali melakukan tahap itu. Artinya kita hilangkan saja ini gitu, supaya ini kan udah kita ganti, artinya sudah tidak mirip dengan isi di dalam buku itu atau di dalam tulisan itu ya. Cukup tahunnya aja, kecuali kalau kita memang mengutip langsung dari buku teori, dari bukunya memang kita tulis apa isinya, barulah boleh kita cantumkan halamannya. Nah, ini sudah mengurangi tingkat plagiasi. Lalu langkah selanjutnya boleh kita copy selanjutnya. Mana tadi? Kita mau copy yang selanjutnya, boleh ya. Chat, kita copy, terus kita paste. Nah, kita mau ganti paradigma misalnya atau anggapan, boleh ya. Berpendapat kalau ya kan peneliti tidak mampu mendapatkan fakta atau mengumpulkan fakta dari suatu kenyataan atau dari suatu kejadian, misalnya apabila peneliti membuat jarak distance dengan kenyataan yang ada. Nah, kita cari di mana yang bisa kita ganti, yang kita tahu referensi kata-kata sinonimnya gitu. Mendapatkan fakta, misalnya mengumpulkan fakta. Hubungan peneliti dengan realitas harus bersifat interaktif. Harus misalnya interaktif, harus bersifat dua arah, kita ganti. Oleh karena itu digunakan prinsip triangulasi. Oleh karena itu digunakan metode triangulasi, yaitu penggunaan bermacam-macam metode, sumber data dan data. Nah, kita udah ganti-ganti nih katanya. Karena udah kita ganti tadi, ingat ya, halamannya dihilangkan. Ya, entah mau ditulis di dalam Anggraini ini atau kita copy langsung dari sumbernya, memang dari jurnalnya Tahir ini. Kalau kita sudah parafrase, kita udah ganti-ganti kata-katanya, berarti halamannya dihilangkan. Cukup tahunnya aja. Nah, begitu selanjutnya, semuanya begitu. Jadi rekomendasi saya setiap ngopi, setiap habis di copy, di paste gitu, langsung diganti, copy lagi, paste lagi, diganti lagi gitu, supaya nanti tidak numpuk di belakang. Kalau misalnya kalian mau copy dulu semuanya gitu, boleh aja, tapi kan 2 kali nanti kalian cek lagi, kalian edit lagi, edit. Mendingan dari setelah copy paste itu langsung diganti. Mana yang di copy paste, ganti dulu 1 2 3 4
kata dengan kalimat dengan makna yang sama, copy lagi, paste lagi, ganti lagi, gitu ya. Jadi sudah pasti tingkat plagiasinya sudah sangat minimal, sudah tidak banyak lah tingkat plagiasinya. Karena kalau sistem Turnitin itu kan tetap aja namanya sistem, ada aja errornya. Tapi paling enggak kalau kita sudah melakukan parafrase pasti sudah kecil tingkat plagiasi di dalam skripsinya. Selamat mencoba ya, semoga ini membantu, disebarkan ke teman-temannya. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.